Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Ihsan Maulidi, NIM A710190125 dari kelas C. Kali ini saya akan sedikit mempresentasikan atau menggambarkan bagaimana saya membuat animasi 3D. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan geser agak sedikit ke atas. Nah, untuk selanjutnya kita diberi modifikasi, yaitu division surface. Bentuknya akan berubah seperti ini, atau kalau enggak kita klik Ctrl 1, itu bisa juga. Kemudian kita akan masuk ke dalam edit mode. Bisa kita pertama untuk select objeknya, kemudian kita klik tab di keyboard. Ya. Nah, kemudian kita akan memberikan skala untuk di sumbu setnya dengan cara kita klik Ctrl S. Ini salah, Ctrl S, kemudian klik Z. Nah, biar gambarnya agak sedikit ke atas. Oke, selesai. Agak sedikit ke atas ya. Nah, setelah seperti ini kemudian kita menggunakan Ctrl R untuk lookup. Kita klik kiri di sini, kemudian kita turunkan ke bawah sedikit. Nah, jadi agak seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik tab untuk kembali ke object mode, dan kita aktifkan mengaplikan modifikasinya. Kemudian setelah ini kita akan mengambil view dari bottom, dari atas. Kemudian kita masuk lagi ke dalam edit mode. Bisa diklik tab. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Kita akan geser agak ke sini, geser lagi, terus ini geser. Nah, kita geser-geser, nanti gunanya untuk sebagai kaki. Kita atur-atur sesuai keinginan. Setelah ini selesai, kemudian kita klik 3 untuk seleksi face. Bisa tekan shift. Nah, kemudian kita ganti view nya, kemudian kita tekan E, kita tarik ke bawah. Klik kiri. Sudah jadi seperti ini. Ini untuk kakinya ya. Nah, ini dalam keadaan terseleksi. Kemudian kita klik di sini untuk view-nya dari front orthographic. Kemudian kita klik set 0. Nah, klik sehingga menjadikannya dia lurus datar. Kemudian kita geser agak lurus ya, kira-kira seperti ini.
kemudian kita Ctrl R, kita klik di sini, kita turunin ke bawah, klik OK. Kemudian kita akan mengedit lagi, kita klik tab satu dan klik ini, viewport shading. Nah, setelah itu kita seleksi yang ini, klik dan kita seleksi yang ini, kemudian kita tekan X di keyboard, kita pilih delete vertices, akan jadi seperti ini. Kemudian klik saja tab, kita kembalikan ke objek mode, kemudian kita nyalakan lagi, klik tab, kemudian kita kasih modifikasi mirror, sehingga jadi seperti ini, enggak membentuk reject. Kemudian kita kasih lagi subdivision surface, agak mulai terbentuk modelnya. Kemudian kita akan supaya menjadikan objeknya lebih halus, kita klik kanan terus klik set smooth, agak lebih halus. Nah, setelah ini kemudian kita akan mengedit bagian kakinya agak lebih proporsional. Kita kembali ke edit mode dan kita klik Ctrl A untuk menyeleksi, memotongnya di sini. Kemudian kita seleksi yang bagian bawah, kita lihat dari samping, kita lagi sumbu Y, kita akan menyalakan ini dulu. Ini akan proportional editing. Kita klik S, kemudian Y, kita bisa, kemudian untuk memperlebar skalanya kita bisa gunakan scroll ya, cukup di sini. Oke. Bisa lebar, bisa diatur sesuai keinginan. Klik oke, jadi kemudian kita lihat lagi dari samping, kita matikan dulu ininya proportional editing, kemudian kita seleksi yang bagian depan, kita tarik ke belakang sedikit, kemudian ini juga belakang sedikit, ini agak ke depan sedikit.
Udah selesai. Nah, ini untuk yang bagian depan agak condong ke belakang ya, miring ke belakang. Ini nyalakan lagi. Agak miring. Ini bagian depan. Nah, kemudian kita masuk ke objek mode, kemudian modifikasinya yang mirror, kita klik apply, kemudian submissionnya kita klik apply ya, jadi tidak ada modifikasi lagi. Nah, ketika kita masuk ke dalam edit mode, nah titik-titiknya menjadi banyak. Nah, kemudian kita akan membuat di bagian depan wajahnya. Kita masuk ke edit mode, kemudian kita bisa klik di sini. Kemudian kita klik X ini untuk simetri biar kanan kirinya sama. Kita klik ini, move, kemudian kita klik G untuk sesuai garis, kita tarik ke dalam sedikit, dan G lagi, kita tarik ke bawah. Sama yang di bawah, GG kita tarik ke samping lagi, GG, klik GG maksudnya, kita tarik ke atas. Selesai. Ini untuk bagian kepalanya, bagian depan muka. Nah, kemudian kita klik matikan dulu yang ini simetrinya, kemudian kita klik 3 untuk menyeleksi face nya. Nah, sini kemudian kita insert sedikit ke sedikit saja. Nah, seperti kemudian setelah seperti ini kita klik E, extrude, kita dorong ke dalam sedikit, kita masuk ke dalam, kemudian kita klik E lagi, kita dorong keluar. Kita ulang lagi, kita dorong keluar. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang setelah jadi seperti ini, kita akan view ke sumbu X sebelah kanan, kemudian kita klik S dan Y supaya agak lurus.
kita gunakan ini, kemudian kita seleksi juga yang atas, kita dorong, kita tarik, bentar, kita anu dulu. Kita atur sesuai sepantasnya. Oke, kita lihat agak condong sedikit. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian belakangnya, kita edit yang belakang, kita seleksi, nah seperti ini. Kemudian kita duplikat menggunakan Shift D, kita tarik ke belakang. Oke, disesuaikan. Kita tarik lagi ke belakang, kemudian kita klik ini belum dulu, kemudian kita atur skalanya, klik S, kemudian Y, benar, ulangi, kita seleksi semua, klik S, kemudian Y, kita akan bentar, ulangi lagi, lihat dari samping, klik S, kemudian Y, sedikit supaya tidak terlalu melengkung. Oke, sekitar segini. Kemudian kita klik E, seperti ini. Kemudian arahkan kursor di sini, kemudian kita klik L untuk menyeleksi semuanya. Kita geser supaya agak masuk, sesuaikan garisnya. Sudah. Kita kembali ke objek model. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita kasih modifikasi submission service. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat seperti backgroundnya.
kita akan atur kursornya supaya ke tengah, klik shift C supaya bisa di tengah, kemudian kita klik add mesh length, klik S untuk mengatur skala berikutnya. Nah, kemudian kita akan mengedit backgroundnya, kita klik tab, masuk ke edit mode, dan kita klik di sini, edit mode, kemudian kita klik ini untuk menyeleksi ini, kita menggunakan extrude, yaitu klik E, kemudian sumbu Z, klik Z untuk menariknya ke atas. Oke, kemudian lagi di sini kemudian Ctrl B, yaitu bevel, kita atur menggunakan scroll, kita seperti ini, kiri, kemudian tab, kembali ke object mode, kemudian ke kanan, klik set smooth, sudah jadi background. Nah, kemudian selanjutnya bagian pewarnaan, kita akan memberi warna untuk bagian backgroundnya dulu. Kita di sini ada material properties, kita klik new, ini ganti aja namanya jadi background, kita pilih base colornya terserah, hijau mungkin, oke sih. Oke, kita beri warna hijau ya. Nah, untuk melihatnya kita klik view-nya, viewport shading. Nah, udah kelihatan warna hijau. Kemudian untuk karakternya, di sini masih bernama karakter. Nah, kita ganti nama aja, namanya model. Klik. Kemudian base colornya kita kasih warna kuning. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan memberi warna bagian wajahnya. Kemudian untuk mewarnai bagian wajahnya atau depannya, kita klik model, kemudian new material,
Kemudian kita mewarnai bagian wajahnya, kita klik tambah, kita akan menemukan material baru, kemudian klik new. Kita ganti namanya jadi hitam. Oke. Dan terus kita kasih colornya yaitu warna hitam. Oke. Nah, untuk menerapkannya kita klik tab dan untuk pindah ke edit mode. Kita seleksi yang fresh. Dan kita select more dan crop. Nah, kita klik assign. Oh, jangan mudah yang hitam. Assign. Kurang lebih seperti ini. Kita tampilkan lagi object mode. Nah, kemudian setelah mewarnai depannya, kita akan mewarnai yang bagian belakang. Oke, kita beralih ke edit mode. Kita beralih ke klik L. Setelah itu kita beralih ke sini, warna hitam, kemudian klik assign. Nah, udah. Kembali ke mode awal. Object mode sudah jadi. Berikut adalah objeknya. Kemudian coba kita lihat view dari kemudian kalau lebih terangnya lagi kita coba duplikat lampunya di sini. Nah, karena
satunya ada 2, coba kita matikan yang 1. Udah selesai. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita mewarnai dan lain sebagainya, sekarang kita akan memberikan tulang untuk menggerakkan animasinya. Kita view-nya dipindah dulu biar enak. Pindah view-nya dari depan. Oke, sudah. Terus terus kemudian kita kasih modifikasinya submission survive, kemudian kita klik yang ini. Kita seleksi dulu yang karakter modelnya, kita klik biar tampilannya bisa lebih enteng untuk digerakkan. Tapi dari depan, kemudian kita masukkan add-on salah. Kemudian kita klik edit, pilih preference, kemudian add-on, kita klik rigging. Nah, ini ada. Kita klik rigging, kemudian save preference. Oke, udah save. Kemudian kita di sini ada armature, kemudian ada single bond. Kita klik single bond. Di sini ada tulang. Ini tulang, kita buat tulangnya. Nah, kemudian ini disebut dengan tulang. Setelah itu kita masuk ke, kita seleksi dulu, masuk ke ini object data properties. Kemudian kita klik viewport display, kemudian centang in front. Ini untuk menampilkan yang tulangnya itu selalu tampil walaupun di dalam sebuah model karakter, tapi dia tetap terlihat seperti di depan. Nah, kemudian kita akan menggeser tulangnya ke atas. Dan kita panjangkan. Kita klik yang atas.
kemudian kita tarik ke atas sampai mentok. Oke, sudah. Kemudian ini kita klik kanan, kemudian klik divide. Nah, kita akan tambahkan, dibagi menjadi 3, jadi kita tambah 2 atau ada 3 tulang. Nah, kemudian kita setelah itu kita duplikat untuk membuat tulang di kaki samping kanan kiri. Kita shift D, geser. Oke, udah. Setelah itu kita klik yang ini, kemudian atas, klik G. Kita taruh sini. Ini dihapus. Ini klik G, kita taruh di sini. Klik. Nah, kemudian kita membuat tulang yang kakinya ke bawah. Kita klik ini, terus kita polkan sampai ke bawah. Klik. Kemudian ini klik kanan, dibagi lagi menjadi 2 bagian. Nah, udah selesai. Nah, kemudian kita akan memberi namanya masing-masing tulang ini untuk membedakan yang kanan dan kiri. Klik Fn plus F2, kita ganti bone pinggang titik L, itu artinya left. Klik enter. Kemudian yang ini lagi, Fn plus F2 bone bawah titik L. Ini juga Fn plus F2 bone ganti titik L, enter. Itu setelah itu kita seleksi semuanya 1, 2, 3, klik shift plus klik yang mau diseleksi. Setelah ini baru kita klik kanan, kemudian ada namanya simetris. Nah, otomatis kita akan dibuatkan yang bagian kanan atau R, jadi namanya pun otomatis bone pinggang R. Kalau yang ini tadi bone pinggang L. Di sini ada namanya. Nah, kemudian kita balik lagi ke objek mode, kemudian kita seleksi yang awal, kita seleksi yang modelnya dulu, kemudian klik shift, kemudian seleksi yang tulang. Nah, setelah ini klik kanan, ada yang namanya salah,
klik Ctrl plus P ya. Ini ada namanya with automatic wedge, kita klik. Nah, otomatis kita cek di sini ada yang muncul. Kemudian kita cek di sini ada yang namanya ini kunci, terus nah ini muncul atau tulang ini berada di bagian modelnya bawah model. Nah, artinya ini amatur di bawah subdivision ini berarti modelnya karakternya sudah mengikuti tulang atau udah menyatu antara tulang dan model. Nah, untuk lebih baiknya ini kita lipat dulu, terus amaturnya kita kasih atas. Nah, kita cek dulu, kita klik objek mode, kita pilih pose mode. Nah, apabila kita klik sini akan berubah jadi biru ya, bukan oranye lagi. Kemudian kita klik R. Nah, otomatis karakternya ikut tulang. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat animasinya bergerak. Nah, kita di sini menambahkan keyframe. Di sini tertulis 260, kita cukup isi 13 saja. Nah, kemudian kita membuat gerakannya. Itu yang pertama kita coba untuk klik atau K supaya ketika kita menggerakkan apapun itu gak usah klik K lagi. Kemudian kita di mode pause, kita klik ini, kemudian shift klik ini, seleksi, kemudian klik R, kemudian klik Z ya. Kemudian untuk merotasi ini saya geser ke kiri dikit supaya kaki kirinya bagian pinggang itu agak ke depan dan kanan agak ke belakang. Klik kiri, kita akan lihat dari atas. Miring. Nah, kemudian kita akan seleksi yang ini bagian badan, klik R seperti tadi, kemudian Z, kita condongkan ke kiri. Klik OK, kemudian atas juga klik ke reset, yang atas juga seperti itu. Nah, oke. Oke, condong. Nah, kemudian untuk bagian kaki kita seleksi, lalu semua X,
kemudian klik car, kita ajukan untuk melangkah ke depan. Oke, bagian yang kanan juga ke belakang. Yang ini sedikit kita tarik, yang ini juga. Oke, tampak dari depan. Kemudian kita view dari depan. Nah, ini bagian kaki kita rotate ke agak ke dalam. Oke, ini juga. Ini sama. Nah, kemudian kita seleksi semuanya untuk menyimpan lokasi dan rotasinya. Kemudian klik I, lokasi dan rotasi. Nah, kita udah simpan di frame pertama. Nah, kemudian yang ini bisa seleksi semua, kemudian klik bagian ini shift D untuk mendekat keyframe. Kita geser ke frame yang terakhir, yaitu 13. Oke, sehingga posisi frame pertama dan terakhir akan sama. Kemudian setelah ini kita seleksi semuanya, kemudian Ctrl C untuk mengcopy, dan kita letakkan framenya di frame 7, kemudian klik Ctrl Shift V. Nah, supaya ini otomatis kebalik arahnya. Nah, kemudian setelah ini kita menuju ke keyframe 4 ya, keyframe 4. Karena ini gerakan berjalan, jadi tadi kaki kirinya di depan, otomatis ketika di tengah dia menapak. Kita lihat dari zoom X. Nah, kita pencet Alt R, kemudian ini juga Alt R. Nah, sehingga dia lurus, kembali lurus. Mungkin ini juga Alt R, ini Alt R. Nah, kemudian ini klik R, klik seleksi, kemudian klik R, agak condongkan ke dalam, kemudian ini agak condongkan ke keluar.
Oke, sip. Kemudian ini kita bikin gerakan badannya. Ketika gerak melangkah kita turunkan sedikit ya, klik enter, kita nah kemudian untuk yang badannya kita buat gerakan. Untuk frame keempat ini kita menggunakan move tool, kita turunkan ke bawah, jadi ada efek berjalan dan badannya juga efek bergerak. Kemudian ke bawah, sudah cukup seperti ini. Jangan lupa kita klik A, dan lokasi dan rotasi kita simpan, kita Ctrl C, kemudian kita menuju ke frame 10, Ctrl Shift V. Oke, begitu gunanya untuk mengcopy yang di keyframe 4 ke 10. Nah, kita coba klik play dan ngeklik space di keyboard. Nah, akan jadi seperti ini gerakan animasi berjalan. Nah, setelah kita selesai membuat animasinya, kemudian kita akan render. Sebelumnya kita lihat render properties dulu, kita klik atau kita lihat view setting atau ini renderannya sudah cukup bagus. Kemudian kita lihat coba kamera. Nah, sebelum di render kita atur kameranya lebih dahulu. Coba kita play view kamera. Oke. Nah, kemudian kita sebelum render kita atur dulu atur proporsinya. Kita klik ini ambient occlusion supaya warna sudut-sudutnya lebih gelap. Kemudian kita render animation. Kita coba view animasi. Sepertinya kurang lebih. Oke, insyaallah seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.